dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Masih perlukah seorang JC atau Justice Collaborator? Bukankah itu membuat resiko besar terhadap JC tersebut? Mengaku di penyidikan, dibuka semua borok tentang orang lain dan borok dirinya. Akan tetapi belum tentu nanti hakim mengabulkan status dia sebagai JC. Bahkan ada kasus malah hukumannya diperberat. Belum lagi ancaman dari para pihak-pihak yang dia buka boroknya. Inilah Hot Room, JC ditolak, hukuman diperberat. Dan tentu seperti biasa, kenapa Hotman sukses dalam setiap perdebatan dan dalam kerja kerasnya, itu karena white copy, kopi luwak yang selalu mendampingi saya kerja, terutama di waktu malam dan pagi. White copy, kopi terbaik yang salah satu sponsor yang membuat saya sukses. Bapak Magdir Ismail, bagaimana pengalaman Anda dalam JC ini? Katanya bahkan ada klien Anda sudah ngaku jadi JC, Justice Collaborator, sudah dibuka semua borok orang, malah hukumannya diperberat. Gimana, bisa ceritakan? Ya, memang ada satu perkara terakhir yang kami tangani Ya, di Kejaksaan Agung. ya, Klien kami ini sudah membuka segala hal yang dia ketahui ketika dalam proses penyidikan. benar. Meskipun pada awalnya di dalam perkara dia sendiri, dia belum menyebut nama orang. Di perkara dia Di tidak disebut perkara nama. ketika dia diperiksa sebagai tersangka. Ya, Akan tetapi ketika dia mulai diperiksa sebagai saksi dalam perkara orang lain, ya, dia menyebut sejumlah nama ya, yang menerima uang ya, atau yang dia katakan diberi uang melalui teman-temannya. ya, Nah, di dalam persidangan ya, dia kemukakan semuanya ketika dia bersaksi dalam perkara Ya. orang lain dan begitu juga ketika dia diperiksa sebagai terdakwa. ya, Jadi kalau kita mau lihat, begitu banyak kemudian ada beberapa orang yang sebenarnya menjadi tersangka sekarang dan sudah Ya. ditahan oleh Ya. pihak kejaksaan karena klien kami ini yang membuka nama mereka-mereka. dialah disampaikan. pahlawan. Ya, Dalam arti? dalam arti ketika membuka nama, Nama, ya, iya. Ya. Oke, itu loh. terus nasibnya gimana? Nasibnya yaitu tadi oleh jaksa penuntut umum ketika dituntut, dia dituntut dengan hukuman 6 tahun. 6 tahun. Tapi ketika dihukum, dia dapat double digit. Malah double hukumannya. Double. Artinya hakim tidak setuju dia Hakim- sebagai JC. Ya, kata hakim, Ya, salah satu pertimbangannya adalah karena dia dianggap sebagai orang yang berperan untuk menutup perkara ini. Nah, menutup atau sebelum pelaku utama. Bukan. Dia bukan pelaku utama terhadap kegiatan pokok. Iya. Tetapi dia membantu temannya ketika mereka, ya kalau dalam istilah kami sih dimintain uang, Iya. ya, dia serahkanlah melalui orang lain uang-uang Iya, itu. iya. Dia semacam pengepul dan juga kemudian dia jadi kurir Dan dalam jumlah besar lagi. dalam jumlah besar lagi. Oke. Dan banyak orang lagi yang menerima. Banyak orang yang Bahkan banyak pejabat yang terlibat. ada. Oke. Jadi oleh hakim itu dipakai sebagai alasan. Sebagai alasan inilah yang memberatkan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang tinggi. Jadi Karena begini kan, Ya. selalu di dalam putusan pengadilan, salah satu alasan orang dihukum dengan hukuman berat itu karena tidak membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. tidak membantu program. Program pemerintah. Ini dalam- apakah dengan dia buka semuanya terang benderang, bukankah itu membantu? Ya kalau menurut kami sih begitu, Bung Hotman. Ya. Tetapi ini kan hakim berpendapat lain. Ya. Ya karena memang ya itu hakim kan yang bisa memutuskan apapun gitu loh. Jadi dengan pengalaman saudara itu, ya, sudah jadi seolah-olah jadi pahlawan membuka borok, malah dihukum double, masih perlu nggak memberikan nasihat kepada klien untuk
jadi JC atau tidak? Saya kira Karena risikonya pada akhirnya hakim yang menentukan. Saya kira kewajiban kita tetap mesti melakukan hal seperti itu. Tetapi kita juga harus terangkan kepada klien kita bahwa kemungkinan ini tidak disetujui itu hal yang biasa. Tapi kan kita harus sebagai pengacara yang sudah terima honor harus benar-benar kasih dia realita bahwa resiko Anda sangat besar. Betul, betul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari perkara yang kami tangani ini, Ya. keluarga pasti dihujat, ya. Ya. Kemudian dia juga ditakut-takuti. Ya. Jadi pada awalnya bagaimana dia tidak berani menyebut nama Ya. karena dia merasa terancam. Benar. Tetapi setelah penyidik meyakinkan bahwa dia akan diberikan semacam kemudahan, Penyidik meyakinkan, tapi penyidik tidak bisa mewujudkan, begitu. Karena yang memberikan keputusan kan hakim. ya betul, tetapi kan dalam aturan main kita itu kan bisa dilakukan kalau dituntut oleh jaksa. Ya. Nah kan begitu di Ya. dalam surat edaran Mahkamah Agung itu kan seperti itu. Nah ini sudah dituntut oleh jaksa, tetapi sekali lagi hakim memutuskan berbeda dengan yang dituntut oleh Jadi jaksa. syarat JC tersebut jaksa harus mencantumkan dalam surat tuntutan. Dalam surat tuntutannya bahwa dia JC gitu. bahwa dia diberikan kepada dia itu layak untuk diberikan sebagai justice. Jadi collaborator. sekali lagi sebagai pengacara kita sebagai pengacara ya, apakah sebaiknya bilang sama klien, jangan dia jadi JC deh, bertahan aja. Kalau saya sih masih akan tetap buka dua kemungkinan Ya. itu dengan menerangkan apa risikonya. Kalau tanya klien, Bapak sarankan apa? Kan kita ditanya. Saya bawarkan untuk kasih Karena usulan yang begini, konkret. bagaimanapun juga kan kepastian itu kan bukan pada kita. Ya. Yang memutus perkara itu adalah hakim. Ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan hakim bahwa kepada orang ini memang layak diberikan GC? Daripada beresiko, bukannya sebaiknya udah deh jangan JC deh. Saya kira enggak begitu. Oh, begitu, enggak Pak. begitu. Saya Masih idealis beliau Ada ini. satu hal lagi saya Ya. kira yang mungkin ini ke depan, saya enggak tahu ini Ya. ada Bung Manajer Nasution. Ya. Mestinya terhadap hal-hal seperti ini, saya kira keterlibatan dari LPSK langsung atau tidak langsung mestinya ada. Nah, menurut hemat saya, ketika penuntut umum atau penyidik akan memberikan GC kepada seseorang, sepatutnya mereka bicara dengan LPSK sehingga LPSK juga bisa memberikan pendapat dan opini kenapa kepada orang ini wajib Oke, diberikan Pak LPSK. Boyamin, Ya. gimana komentar Anda kasus terakhir ini? Sudah membuka borok, sudah dia cerita semua begitu ratusan miliar uang disebar ke berbagai pejabat. Malah dia dihukum 2 kali lipat oleh hakim, JC ditolak. Biasanya kan saya gembira kalau hukuman itu malah diperberat. Ya. Kan biasanya begitu. Ya. Tadi dalam posisi ini saya sehati dengan Pak Magdir. Yaitu Ya sedih. Gitu. sedih. Karena atas perannya lah kemudian ada beberapa orang yang level lebih tinggi terbongkar dan bahkan sudah Tapi kan tersangka. undang-undang mengatakan kalau pelaku utama tidak boleh JC. Bagaimana dianggap pelaku utama kalau ini bicara tender, bicara proyek. Ya. Wong dia bukan juga sisi pemborong, juga bukan sisi penguasanya. Ya. Bukan pengusaha dan bukan penguasanya dalam Ya. proyek itu. Tidak ikut ngatur tender awal dimenangkan siapa dengan harga tinggi. Ya. Proyeknya abal-abal, Ya. ugal-ugalan, kan gitu. Ya. Bahkan fiktif dibayar, segala macam kan dia tidak terlibat di situ. Ya. Jadi kalau bicara kegiatannya kan tendernya ini, tendernya dia bukan pengusaha juga Ya. bukan penguasa. Jadi Pelaku utama di mana? Jadi saran Anda kepada para tersangka terdakwa ini kalau ditawarkan jadi JC oleh penyidik sebaiknya apa? Tetap diterima. Diterima? Karena potensi dikabulkan hakim tetap masih besar. Apa? Potensi Dikabulkan? kabulkan Lebih untuk besar. jadi JC besar. Oke. Karena hitung-hitungan mungkin ya memang baru saya bersedih karena ini JC-nya ditolak ya baru ini. Ya. Karena sebelum-sebelumnya lebih banyak diterima juga. Oh, begitu. Itu loh. Jadi- Jadi saya bersedih itu dalam pengertian ini sudah bongkar yang lebih besar. Kan kalau KPK itu syaratnya cuma gitu. Bahwa syarat bukan pelaku utama itu kan hanya SE nomor 4 tahun 2011 itu, Mahkamah Agung. Tapi kalau di KPK itu gambaran untuk jadi JC itu membongkar lebih besar. Dan ini sudah terpenuhi juga, membongkar yang lebih besar. Apalagi kalau teori-teori bahkan bukan teori, praktek di Amerika aja, untuk mengambil kepala mafia, wakil kepala mafia yang membunuh aja dilindungi.
Kan gitu. Oke, wakil kepala mafia. Mudah-mudahan Hotman nggak ikut sebagai kepala mafia. Kita istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Manajer Nasution, LPSK. Siap. Dalam kasus mega korupsi belakangan ini, yang sampai katanya 8 triliun lebih, ya. Ada kasus itu terbongkar berkat adanya JC di tingkat penyidikan, tapi malah diperberat hukumannya oleh hakim. Di mana peran LPSK? Bukankah harusnya kalian tampil untuk melindungi JC seperti itu? Iya, saya tadi konfirmasi sama Bang Magdir Ismail. Klien dia 6 tahun, naik jadi 12 tahun. Apakah yang bersangkutan sudah mengajukan sebagai GC? Ya, Ternyata ini sebetulnya melalui penyidik, lalu kemudian langsung ke hakim, tidak ke LPSK. prosedur yang benar kemana? Idealnya melalui LPSK. Tapi boleh langsung ke penyidik? Boleh. Oke. Tetapi mestinya melalui LPSK, kemudian LPSK lah memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa penuntut umum untuk masuk dalam tuntutan. Oke. Kalau misalnya tidak dimasukkan, kita kemudian seperti kasus yang lalu, itu Ya. langsung bersurat ke majelis hakim Oke. untuk dipertimbangkan sebagai justice kolaborator. Jadi itu masukan bagi para Ya. terdakwa yang mau jadi JC sebaiknya melibatkan LPSK begitu? Siap. Karena prinsip perlindungan di LPSK itu rezim undang-undangnya kan voluntary, Ya. kesukarelaan. Ya. Jadi LPSK kan tidak bisa ujuk-ujuk melindungi orang kalau orang itu tidak mau dilindungi gitu. Ya. Nah, karena itu saya kira peristiwa yang terjadi ini sebetulnya saya setuju bahwa ada dua pernyataan kita sebetulnya. Pertama, tentu kita menghargai keputusan majelis hakim, tetapi pada saat yang bersamaan sebetulnya ini juga bagi lonceng kematian juga Bagi bagi terdakwa yang tidak pelaku utama, yang berhasil membongkar. yang mau mengambil resiko sebagai pembuka kotak Pandora Ya. atau justice kolaborator, Ya. tapi kemudian tidak mendapat penghargaan semestinya dari aparat penegak hukum. Ya. Nah, kita sebut lonceng kematian, maka orang kemudian akan berpikir 1000 kali untuk kemudian mengambil tanggung jawab ini. Karena mengambil tanggung jawab sebagai JC itu tidak mudah. Kalau misalnya pelaku utama itu ada beberapa orang, ada 2 pelaku utama, tapi dia antara pelaku utama dan tidak, dia semi. Itu gimana itu? Kan di undang-undang mengatakan harus pelaku utama. Misalnya dia yang mendistribusikan duit ratusan miliar, itu pelaku utama bukan? Kalau di Undang-Undang 31 tentang 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu, persyaratan untuk jadi JC itu kan ada 5. Ya. Satu, dia punya informasi penting untuk Informasi mengungkap. penting. Yang kedua itu pada kasus tertentu yang yang dimandatkan oleh undang-undang, karena tidak pidananya kan limitatif. Yang ketiga itu dia punya ancaman apa tidak. Ya. Yang keempat itu dia bukan pelaku utama. Dia bukan pelaku utama. Yang kelima itu ada kesediaan untuk mengembalikan kerugian negara kalau itu kemudian kasusnya korupsi. Begitu. Itu persyaratan utama menjadi seorang Oke, justice Pak collaborator. Gayus Lumbun, dalam kasus terakhir ini yang mega korupsi 8 triliun, ya tadi sudah Pak Magdir kliennya sudah memborok semua, membuka semua berapa puluh miliar dikirim ke sini, berapa puluh dikirim, tapi oleh jaksa sudah direkomend untuk jadi justice collaborator, dituntut hanya 6 tahun, malah hakim 12 tahun. Pendapat Bapak sebagai hakim, putusan itu salah atau tidak? Saya tidak bisa menilai hakim, tetapi kira-kira dalam perkara ini adalah kekecewaan yang patut dihormati. Kenapa? Kekecewaan ini patut dihormati, Oke. ya. Tentu orang kecewa. Oke? Tetapi kekecewaan terhadap siapa? Kalau saya memulai dengan pengertian justice kolaborator itu kan dikenal dulunya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di LPSK itu hanya pelaku kejahatan yang bisa bekerja sama dengan penegak hukum. Ya. Penegak hukum ada banyak, jaksa,
kemudian polisi, advokat, dan hakim. Banyak. Nah, kemudian dilanjutkan ketika di undang-undang ini MA memperhatikan pasal 10 khususnya bahwa ini tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan pelaku kejahatan yang bisa bekerja sama. Seperti apa kerjasamanya? Maka pada undang-undang berikutnya nomor 31 tahun 2014 LPSK memang memasukkan kembali. Ini kan transplantasi sebenarnya, bukan undang-undang organik yang dibuat khusus untuk bagaimana kok orang bisa jujur bekerja sama seperti bukan. Ini satu peraturan yang dimasukkan begitu saja. Ya, jadi artinya ini undang-undang yang berada di dalam undang-undang, bukan undang-undang dibuat secara undang-undang. Nah ini perdebatan kuatnya di. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, di tingkat pertama hakim malah memperberat, menolak justice kolaborator. Di tingkat banding boleh itu dibatalkan dan diakui sebagai justice kolaborator. Baru di tingkat kasasi. Tiap tingkat peradilan itu mempunyai kewenangan masing-masing. Bisa mengabulkan, bisa menolak. Jadi masih ada harapan. Permohonannya justice kolaborator di tiap tingkat, tapi saya mengharapkan agar forum ini jangan menjadi acuan kecuali kepada pengertian, bukan kepada berat ringannya, kepada kecewaan orang, jangan. Ini forum yang harusnya netral, adil, semua pihak didengarkan. Nah, dengarkan saya juga. Sebenarnya ini kan seorang penjahat koruptor, korupsi. Ya, berarti ini sudah melalui berbagai suara rakyat yang bisa memiskinkan negara. Kalau ini diteruskan seperti ini, pengampunan seperti apa yang layak? Nah ini harus diperhatikan, Pak Hotman. Jadi bagi saya biarkan bergulir dengan baik karena memang undang-undang mengatur 4 penegak hukum itu punya kewenangan, termasuk LPSK bisa menolak LPSK, penyidik bisa menolak. Oh dia nggak patut JC sampai ke hakim. Nah dalam proses ini adalah hakim di putusannya bahkan menambah. Pak Gayus kan mantan hakim agung. Secara pribadi sebagai hakim setuju nggak putusan terhadap kliennya sudah justice kolaborator malah hukumannya dilipat 2 kan? Secara pribadi dulu ini. Secara pribadi dan secara umum kalau semua aturan dipenuhi tentu semua orang kan kecewa. Masih kecewa sudah berbuat yang baik masih seperti itu. Tapi hakim kan tidak semata-mata memperhatikan itu, manfaat luasnya masih ada. Kalau diteruskan bagaimana efek kepada pelaku lainnya? Wah nanti saya ngaku lah teman-teman saya beri ditangkap tapi saya bebas atau saya ringan. Nah ini kan pertimbangan yang lain. Jadi jangan sekali-kali memaunya sendiri. Tentu jadi maunya. Anda pribadi mengatakan resiko dong jadi justice kolaborator kalau begitu, kalau nggak ada kepastian. Bukan resiko, kewajiban. Orang sudah terdakwa mana wajib lagi? Wajib kan? Wajib Pak. Saksi itu wajib. Kesaksian oleh terdakwa maupun itu tidak boleh bohong, bohong di penjara malah. Dia nggak boleh bohong, dia bilang tidak supaya meringankan, tidak boleh. Ancaman 9 tahun itu ancamannya, saksi yang berbeda. Jadi bagi saya, ya kita harus menghormati putusan hakim. Kita istirahat lagi, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, malam semakin larut, debat semakin serius. Namun Hotman tidak pernah melupakan kopi kesayanganku yaitu kopi luwak, white coffee. The best. Bapak Profesor Jamin Ginting. Saya jadi pesimis nih kalau mendengar tadi penjelasan profesor yang satu lagi Pak Gayus Lumbun, seolah-olah nggak ada gunanya saya menyarankan kepada klien untuk jadi JC walaupun dia berperan besar, tapi kalau berkat dialah kasus itu terbongkar, bukankah sebaiknya harusnya dihargai oleh hakim? Pendapat profesor gimana? Ya, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Di negara kita ini harus ada yang namanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam menentukan GC ini. Satu sisi ada LPSK, satu sisi ada kejaksaan, satu sisi ada lembaga peradilan, di dalamnya ada hakim. Tapi pada akhirnya kan peradilan yang memutuskan. Iya, makanya saya bilang jangan kita menganggap peradilan itu
sebagai suatu perpanjangan tangan apa orang ini layak atau tidak diberikan GC. Jadi dari awal harusnya sudah ada, paling tidak bisa ditentukan, kalau menurut saya 50% kemungkinannya pasti diterima oleh hakim begitu ya dalam penilaian saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena GC ini bukan tiba-tiba gitu loh. Ini suatu proses yang panjang. Contohnya, kalau dia minta ke LPSK, dia harus ada assessment terhadap kedudukan GC ini. Berarti kan sudah ada penilaian satu. Yang kedua, dia mohonkan ke kejaksaan. Jaksa menilai lagi 2. Ya. Masa kan hakim dengan 2 penilaian ini bisa saja salah. Tapi kemungkinan salah itu kan menurut saya lebih kecil. Ya. Nah, saya kira makanya dalam konteks kalau sesuai dengan sinkronisasi yang benar, harusnya kemungkinan untuk ditolak itu kecil. Oke, dalam kasus terakhir klien dia, kalau bukan karena si JC ini ya yang membongkar kasusnya, ada duit 20 miliar ke menteri ini, ya bukan menteri waktu itu ya, ada duit sekian hampir ratusan miliar. Kalau bukan gara-gara berkat dia, ini kasus mungkin nggak begitu gampang terbongkar. Tapi malah dia dihukum 2 kali lipat dari tuntutan jaksa. Pendapat Anda bagaimana kalau Anda jadi pengacara? Oh, saya nggak jadi pengacara, saya jadi akademisi saja. Sebagai akademisi, Ya. dia sudah berjasa, berperan. Pantas sih nggak untuk didabalkan hukumannya? Ya, saya sangat kecewa ya mengenai hal ini. Ya, kita tahu beberapa kasus yang sudah banyak sekali yang kita Jadi lihat. Anda kecewa dengan yang terhadap putusan terhadap kliennya beliau? Oh ya jelas, kenapa? Karena kita kan berharap semua kasus besar itu tanpa ada orang yang bisa membuka, yang mengetahui itu, tidak mungkin bisa kasus itu terbongkar. Benar. Makanya saya katakan itu, kita kasih penghargaan buat orang ini. Nah, ada beberapa kasus, contohnya kasus-kasus yang pernah terjadi di Tipikor juga banyak. Kasus contohnya Rosalina Manulang. Ya. Anda bayangkan Rosalina Manulang itu bisa sampai membongkar kasus-kasus yang begitu hebatnya. Ini kan dikasih penghargaan. Tapi Kan kita begitu. fokus dulu ke sini. Ya. Karena tadi kalau dengar dari mantan hakim agung, malah dia mendukung putusan hakim tersebut. Ya, itu kan perkara korupsi. Walaupun dia sudah membongkar, dia tetap setuju hukumannya seolah-olah didabalkan. Gimana pendapat? Begini. Bapak tadi mengatakan dia kecewa, Bapak Ya. mengatakan tidak kecewa. Profesor Ginting boleh saja dari sisi yang satu. Ya. Saya bisa berangkat sisi yang lain. Yaitu? Kita itu mengerdilkan penyelidik dan penyidik. Ya. Kenapa nggak dibangun? Tidak peduli pengakuan dari pelaku. Kita konsentrasi membangun kualitas penyidik dan penyelidik, penuntut umum dan hakim. Diperkuat. Itu sisi yang sebaliknya. Ngapain nggak ngarepin tersangka yang sudah jelas terbukti? Tapi kan tanpa informasi Nggak bisa. pengakuan dia tidak mungkin. Ya. Kalau perlu saya tidak setuju. diperlukan pengakuan dia. Kualitas Nggak kepolisian, jaksa, hakim Kalau ditingkatkan. dia organized crime, itu tingkat intelektualnya tinggi. Ya. Disusun secara rapi. Tidak ada orang yang bisa membuka kecuali orang yang terlibat langsung Termasuk di dalam jaksa kalam dan tersebut. polisi begitu? Ya, Ya. bahkan di UNCAC itu khusus untuk Convention Against Corruption di pasal 37 ayat 2 dikatakan untuk memberikan hak kepada orang kalau dia bisa membongkar kasus Jadi korupsi. Gayus, nggak segampang itu, Pak, UNCAC dunia nyata. International Begini, Tribunal bisa boleh. kita dong. memang mentransplantasi dari undang-undang Amerika tadinya ya. UNCAC Pak. Iya, Itu di Amerika, di internasional. Amerika teman Tipikor memang di contoh itu Ya. baru tahun 60-an, belum lama, Ya. 70-an malah. Kita mengadopsi itu, mentransplantasi itu masuk kepada undang-undang LPSK, tidak berdiri sendiri. Ya. Kalau memang mau serius, itu dibenarkan dibongkar dari pelaku, bikin undang-undang yang dengan undang-undang, bukan di dalam undang-undang. Ini ada perdebatan Pak Harun Ar-Rasyid ini sama Pak Ismail Suni. Tapi kembali dulu kepada topiknya, Pak. Tadi walaupun dia termasuk salah satu pelaku utama, tapi berkat dialah. Iya, berkat dia itu karena galian dari penyidik atau penyelidik atau penuntut umum Belum atau hakim. tentu. Mungkin gara-gara kalau dia nggak ngaku nggak akan terbongkar. Nggak akan. Tapi masa nggak dihargai gitu loh? Dihargai sebagaimana bunyi norma. Normanya ini norma bonceng ke undang-undang LPSK. Kalau serius negara bikin undang-undang dengan undang-undang, bukan di dalam undang-undang. Wah, Pak Tapi Boyamin kan gimana begini, sih? Maaf, dua profesor ini kan kendala. Bisa jadi jangan dipikir semua orang
kan kadang-kadang saksi itu ketika bicara lupa, tidak ingat. Iya. Bagaimana coba? Ini kan kendala untuk Benar. ketika dia Jaksa penyidik nggak bisa apa-apa. hakim pun nggak bisa apa-apa. Iya. Apakah dia dituntut misalnya keterangan palsu, wong lupa dan tidak ingat keterangannya? Bukan itu. Kan itu kendala itu loh, Bro. Tidak, Jadi tidak. kedua juga, Tidak. nanti bisa jadi ada saksi atau tersangka, lebih baik saya menutup diri, saya akui aja uang ini saya terima semua, nanti saya bisa meres orang-orang itu, saya tutupi loh, ini urun sini ya, saweran. Akhirnya tidak terbongkar. Tidak terbongkar malah. Bukan, Jadi pandangannya beratnya jangan- kendala gini, gini bro, saya bagaimana jangan membangun sesempit. kasus bea cukai di bandara, bahkan sampai level saya juga waktu itu kerja sama dengan LPSK, jangan sampai ini dikenakan pasal 6, pasal 5 suap. Ini pasal pemerasan atau pasal 11. Sehingga sejak awal ini kita jamin pemberi itu akan jadi saksi karena nanti pengenaannya itu pasal pungli gitu. Dan Justru itu sesuatu yang memang jangan- dibangun tadi sejak ya, awal. Tapi jangan kan ini belakangan kebongkarnya, Prof. Jangan Bukan dila- dari ada pelapornya. Jangan gitu loh. dilakukan prosesnya seperti Bapak yang cuma tahu seperti itu. Harus yang profesional. Terdakwa diam, hak dia. Ya. Kasus harus diputus, nggak bisa diam juga. Nah, bagaimana? Kalau ada penyidik yang baik, penyelidik yang baik, penuntut yang baik dan hakim yang baik, tentunya akan Tapi tercapai. tanpa Dan gini, ini loh nggak baik. kliennya Pak Magdir tanpa kita sebut, dia juga tidak dikenakan pasal menghalangi penyidikan kok. Ya. Gitu loh. Jadi kalau tadi karena dianggap pelaku utama, dia mau menutup mana. Dia juga tidak dikenakan pasal menghalangi penyidikan. Beda kalau dia dikenakan kemudian atas dia nyawer dan mengumpulkan uang, itu pun juga Jadi diperintah menurut terdakwa yang Anda, lain. Gitu loh. sehebat apapun penyidik, belum tentu dia bisa membongkar kasus tanpa adanya pengakuan dari saksi-saksi yang Justru penting. kalau kita Sulit. sering nonton Netflix itu, bagaimana Amerika itu menghargai. Dan kenapa ini kemudian ada istilah justice kolaborator? Ya. Itu karena suatu barang baru. Kalau soal tidak perlu pengakuan dari terdakwa atau biar aja saksi, yang penting nah itu nanti kan justru betapa beratnya pembongkaran kasus korupsi. Kalau gitu saya tanya ke Pak Adil, tanpa pengakuan dari klien saudara, total uang yang dibagikan berapa ratus miliar? Uang yang dia terima itu 243. 243 miliar. Ya. Dan Sampai dia itu dibagi pengakuan dia, habis. jaksa nggak akan mungkin menemukannya. Mungkin karena berdasarkan pengakuan beberapa orang yang menerima itu kecil. Kecil. Jadi Jadi yang besar-besar itu tidak akan keluar tanpa dia membuat sehebat pengakuan. apapun jaksa sebagaimana diharapkan oleh Pak Gayus, belum Itu tidak tentu akan. bisa membongkar ini. Terlalu tanpa sulit. pengakuan. Terlalu Ya. sulit. Terlalu sulit. Bukan Gimana, terlalu Pak Gayus? sulit. Hotman. Ya. Pak Hotman, bukan terlalu sulit, tidak bisa karena rata-rata yang terima nggak ngaku kok. Benar. Gitu loh. Iya, jadi JC ini kalau kita lihat sejarahnya, betul tadi Prof. Gayus, tahun 70-an itu kan kita mengenal ada yang disebut dengan Sumpah Omerta. Iya. Sumpah Omerta itu ketika otoritas hukum di Amerika itu mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus yang tadi, Iya. ekstra dan maupun yang serius crime misalnya. Di mana mafia itu kemudian gerakan tutup mulut. Ya. Jadi begitu dapat ya sudah tutup mulut. Nah karena itu kemudian muncul Sumpah Omerta itu. Diumumkan kepada siapapun yang mau buka kasus, kalian akan Jadi diberikan. Anda mengakui bahwa tidak ada jaksa yang sehebat itu, sehebat apapun tetap sangat tergantung dari Khusus pengakuan. kasus-kasus yang serius ataupun extraordinary crime, sulit mengungkap kasus. Nah ketika itu sulit, maka yang paling memungkinkan adalah orang yang menjadi gerombolan dalam pelaku kejahatan itu kemudian ada yang mau ngambil tanggung jawab untuk membuka. Nyanyi di pengadilan begitu ya. Ya, menurut Anda itu harus dihargai. Harus dihargai. Walaupun dia peranannya sangat besar dalam Tapi korupsi tersebut. penghargaan itu sebetulnya di mekanisme internasional maupun yang sudah kita ratifikasi itu kan cuma dua. Satu memang perlakuan khusus. Di penahanannya bisa terpisah, pemberkasan terpisah. Bahkan kalau dia kemudian berhadapan dengan pelaku utama itu akan mengalami kesulitan, boleh tidak berhadapan. Ya. Nah yang kedua kan memang peringanan hukuman. Ya. Nah tapi begini, GC, kalaupun dia GC itu tidak akan menghilangkan pidana. Dia pelaku kejahatan itu, tetapi dia penjatuhan hukumannya dikurangi. Oke. Dan dia menjadi dijatuhkan dengan hukuman di bawah pelaku-pelaku yang lain. Terima Gitu. kasih. Kita istirahat lagi, ketemu lagi di segmen terakhir tetap di Hot Room.
Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Inilah segmen terakhir, jadi saya minta kepada semua narasumber untuk memberikan opini atas satu pertanyaan. JC itu memang penjahat. Ya, JC itu benar penjahat. Tapi berkat dialah penjahat yang lebih berat ketangkap. Apakah tidak seharusnya itu dihargai oleh hakim? Pak Ismail, yang kliennya sudah jadi korban? Menurut saya harus dihargai. Karena Harus dihargai. ketika dia menjadi GC itu bukan karena mempertukarkan sesuatu, kan? Ya. Tetapi dia membuka sesuatu. Apalagi dalam kasus Anda, klien Anda, berkat dialah duit ratusan miliar itu akhirnya terbongkar. Ya, paling tidak begini. Dari keterangan-keterangan dia, ada sejumlah orang yang ya selama ini tertutup bahwa pernah menerima sesuatu. Ya. Itu terbuka. Terima kasih. Jadi tetap harus dihargai. Harus Pak dihargai. Boyamin, JC itu penjahat. Tapi berkat dialah penjahat lebih besar ketangkap. Anda pendapat? Selama ini dalam modus operandi saya gitu, lebih banyak menggantungkan Ya. dari ya whistleblower, itu yang tertinggi. Ya. Berikutnya adalah ya dari pelaku Ya. yang kemudian bongkar-bongkaran. Ya. Ketika saya datang senang dan membongkar yang lain. Ya. Misalnya saya pra peradilan Senturi itu dari orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga saya menang lawan KPK. Ya. Jadi memang metode begini gitu. Kalau ini tidak dimaknai begitu, sebenarnya nggak ada idealnya orang JC nggak ada, karena memang semua pelaku. Ya. Nggak perlu ada JC kalau memang ini benda ini nggak usah ada gitu. Memang benda ini diadakan memang dalam rangka mekanisme sistem keseluruhan untuk membongkar kasus korupsi atau kasus-kasus yang JC lain. ini diadakan Ya. artinya karena tidak dalam semua kasus Ya. penyidik bisa membongkar. Iya, dalam konstruksi begini memang ini dibutuhkan dan memang itulah yang kita tidak ingin. Bahasanya itu memang penyidik, penuntut, terutama penyidik ini dewa yang bisa melihat semuanya. Kan dia juga tidak Ya. pada posisi manusia kan punya keterbatasan. Jadi perlu dibantu. Nggak ada KPK itu hebat membongkar korupsi karena bukan dari bocoran dari orang dalam, nggak ada. Semua bocoran dari orang dalam juga. Benar. Jadi bukan karena kehebatan nyadap, enggak gitu juga gitu loh. Jadi sebenarnya inilah perlunya JC itu untuk dikembangkan, iya, diperbaiki sistemnya, iya. Karena pengertian-pengertian itu selalu akan debatable. Ini pelaku utama atau bukan? Itu aja selalu Terima kasih. perdebatan. Pak Jamin Ginting, tadi Pak Gayus mengatakan mengharapkan agar penyidik itu lebih besar. Ya, nggak usahlah pakai JC yang perlu. Kan penyidik bisa mencari sendiri. Anda sependapat? Untuk tindak pidana yang biasa-biasa yang setiap hari dikerjakan mungkin nggak perlu JC karena mereka sudah ahlinya di sana. Ya. Tetapi untuk tindak pidana yang extraordinary crime, yang terorganized crime, ini agak sulit Ya. bagi penyidik. Ya, kalau sekolah tinggi-tinggi setinggi apapun tadi, karena mereka ada yang namanya solidarity in crime. Ya. Itu sulit karena kalau solidarity in crime itu mereka tidak akan keluar, mereka hanya ada di dalam. Nah, satu yang keluar ini ditarik, inilah yang menjadi terang benderang bisa kena yang lain tadi itu. Misalnya teroris. Nah, jadi itu yang perlu yang kita pikirkan itu. Jadi satu, yang kedua kita sudah mengadopsi ini, kita nggak perlu perdebatkan. Kita sudah mengadopsi GC dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Berarti kita mengakui dan menghargai. Anda bayangkan Bang Hotma, kalau nggak ada GC, nggak berani mengungkap, kita nggak akan ketemu nih kasus-kasus besar yang pernah kita alami saat ini. Apa? Seperti Sambo? Waduh, banyak sekali kasus-kasus yang lain yang besar Terutama yang ada saya ingin GC-nya menekankan begitu. teroris, Pak. Tanpa Iya. ada peran beberapa orang, nggak mungkin terbongkar kasus bom Bali misalnya. Ya. Jadi saya kira GC ini perlu kita berdayakan, kita masyarakatkan supaya nanti orang jangan takut. Jangan-jangan nanti kalau saya jadi sisi, hukuman saya dilipat gandakan. Jangan begitu pola pikirnya. Dengan contoh kasus Pak Mahdi Ismail. Jangan. Orang Presiden jadi GC jelek. akan diberikan suatu fasilitas yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan. Dia harusnya hukumnya lebih kecil dibandingkan dari hukuman yang lain. Intinya, Begitu. begitu pengakuan dari orang tersebut bermanfaat membongkar kasus tersebut, harus dikasih penghargaan. Baik itu. Juga gini, Ya, gitu. terdakwa yang lain yang sebenarnya menurut saya perannya lebih besar.
dan dia pelaku utama karena dia di klaster pemborong, hukumannya diringankan banget. Ya. Loh, kecuali kalau dia tetap atau bahkan juga diperberat, saya fair itu. Yang ini malah justru rasanya gara-gara bongkar. Ini seperti putusan itu rasanya, kalau saya menghormati, kok seperti malah balas dendam terhadap orang yang bongkar. Dari orang-orang yang terbongkar malah pelaku rasanya. utama malah hukumannya tidak didebalin ya? Iya, malah dikurangi. Maksudnya yang bongkar malah dihukum lebih berat daripada Yang pelaku utama gitu. dari klaster pemborong yang itu tuntutannya berapa, putusannya lebih ringan. Gimana Kalau nih? sama tuntutan atau sama-sama diperberat, saya fair gitu. Saya apresiasi Pak, gitu loh. Justru pelaku utama malah dapat keringanan. Pak LPSK, jadi gimana sebaiknya begini? Oh, kok orang sudah jadi JC gara-gara dialah terbongkar kasus yang ditangani Pak Magdir Ismail. Bahkan waktu itu Pak Magdir sampai mengantarkan uang 27 miliar ya kepada penyidik untuk Pak Magdir nggak ikut sebagai tersangka atau penyertaan. Enggak, ya beliau masih sedih sebenarnya ngantar itu. Gitu. 27 Jangan miliar diingatkan diantar. lagi gitu, jangan diingatkan lagi. Oh, jangan diingatkan. Gimana? Jadi menurut Anda memang mutlak bahwa JC itu harus dihargai sekecil apapun perannya. Iya. Walaupun dia penjahat. Penjahat yang sudah bertaubat. Ya jangan dulu bilang bertobat lah. Nanti Karena Pak Gayus pertaubatan itu dia sampaikan dengan mengungkap siapa pelaku utama. Ya. Pertaubatannya di situ. Nah, karena itu Oke, harus tapi tetap dihargai. dia penjahat. Penjahat. Oke. Karena itu penghargaan itu kan tadi dua. Satu, dia diperlakukan secara khusus, Ya. ada. Tapi ada juga reward dalam bentuk penjatuhan hukuman yang lebih ringan dari pelaku-pelaku yang lain. Bahkan sampai ke hilir. Ya. Nanti dia akan dapat remisi bersyarat, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, pembinaan segala macam. Tuh. Oke. Karena itu dia memang harus dihargai. Pak Gayus. Tetapi ada satu catatan, pengalaman kita tidak mudah jadi GC. Oke, Pak Gayus gimana? Kayaknya ini 4 lawan 1 nih. Iya, iya, nggak apa-apa. 8 juga boleh. Ya, Jadi masalahnya menurut punya Anda pendirian. Tapi begini, bahwa GC itu tidak perlu dihargai. perlu dihargai. Ya. Sekarang kalau topik yang kita bahas malam ini, tuntutan 6 tahun, dihukum 12 tahun. Walaupun itu. gara-gara dia Ya, membongkar. ini dianggap tidak menghargai. Saya bilang belum tentu. Belum tentu, bukan tidak ya, belum tentu. Tadinya hakim mau mutus 20 tahun itu. Apa nggak bisa? Ini tipikor loh. Tapi Angkanya pelaku utama yang peranannya lebih besar nggak nyampe 20 tahun, cuma berapa? 15 tahun ya? 18. 18 ya, tahun. karena mungkin ini mau 18 juga. Misalnya, Ya, apakah 12 itu sudah tidak ada kehormatan? Ya. Jadi jangan juga dengan mudah mengukur hakim. Hakim punya banyak pertimbangan. Saya hormati, Anda tidak saya hukum 18 atau Ya. 20. Saya hukum 12. Apa bukan penghargaan itu? Jadi sebaiknya bagaimana sikap hakim terhadap terdakwa atau tersangka yang telah membantu? Sebaiknya jangan tergantung kepada penjahat walaupun dia membongkar. Sebaiknya jangan tergantung kepada JC. Nanti semua orang menjadi JC. Semua penjahat ringan hukumannya. Supaya adil. Tapi kalau terbukti berkat dialah penyidik akhirnya berhasil. Kalau terbukti ya, apa nggak dihargai Pak? Ya dihargai ini 6 tahun betul. Ya naik dong, bukan 2 kali lipat malah. Ya memang segitu. Kalau enggak 18 20. Apa ada? Jadi Anda setuju kalau memang benar gara-gara dialah kasus terbongkar harus dihargai dengan cara hukuman jadi peringan? Ya ini sudah diperingan kalau hitungan saya. Kalau boleh saya menghitung ini bisa 20 menjadi 18, 12. Apa enggak ringan? Bukan itu aslinya. Ya. Tapi saya tidak mau hakim tergantung kepada pengakuan penjahat. Nanti semua orang menjadi penjahat. Oke, waktu sudah tiba, kita harus akhiri kita punya debat ini. Dan sebagai kesimpulannya, semua mengakui bahwa JC, Justice Collaborator itu adalah penjahat. Namun mayoritas di sini berpendapat, walaupun dia penjahat, kalau memang dia telah berhasil membantu membongkar penyidikan, seharusnya dihargai. Kata undang-undang. Sedangkan Pak Gayus Lumbun mengatakan, lebih baguslah penyidiknya yang membongkar, jangan tergantung kepada JC. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV yang hot-hot. Yuk silakan Pak, ini Pak.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.